Shalom Elohim, sekali lagi saya mau bersaksi, tapi kali ini ada sedikit panjang kesaksian saya. Saya mau bersaksi mengenai, macam mana saya dapat tahu channel-nya mempelai. Saya dapat tahu channel mempelai dari kakak saya. Awalnya ialah kakak saya selalu share di grup WhatsApp family, banyak grup. Saya tidak pergi tengok, saya klik, tapi saya tidak pergi tengok video yang kakak saya share. Banyak kali kakak saya share di grup, tapi saya klik tengok saja, kadang-kadang saya tengok mungkin dalam 1-2 menit begitu saja. Tapi satu waktu kakak saya, chat saya personal, dia share dengan saya semua hal, semua yang sudah dia tahu, yang mempelai sudah sampaikan. Kakak saya yang nama Insta dia Lucy, bukan Lucy Lucy itu, bukan Lucifer ya. Jadi satu waktu ada perkataan ataupun ada perkataan di hati saya mengatakan, "Tengoklah satu kali saja satu video. Tengok satu video sampai habis." Jadi saya mengikuti, kata di hati saya yang menyuruh saya pergi tengok satu video sampai habis. Jadi ada satu video yang saya tengok, saya lupa yang mana satu video. Dan video itu sudah dihapus dan banyak video mempelai juga sudah dihapus. Sepanjang saya tengok video itu, kesaksian mempelai di sana, saya menangis. Lepas itu, saya merasa takut juga. Saya takut sebab sebelumnya saya sudah menerima tanda itu, yaitu suntikan infus itu sampai 3 kali. Sebelumnya saya tidak mengetahui yang suntikan itu ialah tanda 666 itu. Selepas saya dengar, kesaksian mempelai dari video-videonya, saya baru mengetahui yang suntikan itulah tanda 666. Kenapa saya takut? Karena mempelai katakan mereka yang sudah menerima tanda itu harus mati martir. Dan pengajaran mempelai itu apa adanya. Jika ya, ialah ya, jika tidak, ialah tidak. Pengajaran mempelai itu keras, sangat-sangat menusuk ke dalam hati, karena itulah pengajaran Bapak Yahweh sendiri, suara Bapak Yahweh sendiri. Selepas habis saya dengar kesaksian mempelai video itu, saya mengambil waktu berdoa. Waktu itulah saya katakan dengan Bapa, saya berdoa, "Bapa, aku inilah domba-Mu yang tersesat. Sudah sangat jauh. Aku tahu Engkau sudah memalingkan wajah-Mu daripadaku, karena aku sudah berubah. DNA aku juga sudah berubah. Tetapi sekarang ini aku datang kembali Bapa. Masihkah Bapa mau memandang aku ini? Palingkanlah wajah-Mu untuk melihatku kembali." Dan aku katakan, "Aku akan menunggu sampai Bapa mau memandangku kembali lagi." Dan dari situ, saya memilih untuk berkabung, saya berpuasa dan saya menangis. Karena saya mau Tuhan memandangku kembali. Hampir setiap malam selama 1 sampai 2 bulan saya menangis supaya Tuhan memandang pertobatanku lagi dalam waktu yang sama. Saya tahu ada harga yang harus kubayar. Saya takut untuk mati martir, tetapi saya berdoa, kuatkanlah aku, mampukan aku untuk saya dapat membayar harga kematian martir. Walaupun saya takut pada awalnya, lama-kelamaan saya boleh menerima bahwa saya harus mati-mati dan saya mempersiapkan diri untuk itu. Jadi sepanjang 10 bulan itu sampai sekarang, saya mempersiapkan diri sendiri untuk kematian martir. Sampailah, suatu waktu mempelai live, suara Bapak yang berbicara di akhir live itu, dia mengatakan,
Orang yang sudah menerima tanda ataupun belum terima tanda boleh masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dengan kedudukan hanya warga biasa, tidak ada kedudukan, dan memang sudah bertobat sungguh-sungguh. Dan password masuk kerajaan 1000 tahun itu ialah mempercayai Roh Tuhan Yesus Kristus sudah memakai tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Jadi, password itu ialah Aditya Nugrahanto. Dan iman itu ialah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Dan Bapa itu ialah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Waktu itu saya mengulang di dalam hati saya, Bapa, apakah benar apa yang saya dengar? Karena itulah yang saya tunggu-tunggu selama ini. Saya mau mendengar perkataan itu, bahwa orang yang sudah bertobat ada kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, walaupun saya sudah mempersiapkan diri sendiri untuk kematian martir, saya mencari kekuatan dari Tuhan untuk mempersiapkan diri saya untuk kematian martir. Tetapi jauh di dalam hati saya juga mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan kerajaan 1000 tahun saya tidak pernah mendengarnya. Saya hanya mendengarnya daripada pengajaran mempelai. Saya hanya mengetahuinya selepas saya mengikuti channel mempelai. Dia yang membuka semua rahasia-rahasia surga dan orang mengatakan dia sesat. Mempelai sudah mati berkali-kali demi untuk tidak menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adakah yang sanggup tidak menyangkal berkali-kali, mati berkali-kali demi tidak menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus? Itu ialah iman. Pengajaran mempelai, yaitu suara Bapa Yahweh itu sendiri, yang telah mengubahkan hidup saya, yang menyerukan pertobatan, sehingga orang ini mau bertobat. Yang selama ini firman itu tidak saya baca, firman itu tidak pernah saya habis baca, berpuasa juga tidak. Saya sangat suka makan. Orang yang dekat dengan saya tahu saya sangat suka makan. Saya menghabiskan banyak duit untuk makanan, makanan yang sedap-sedap. Baik semua baju semua yang mahal-mahal itu tidak saya pandang. Baik murah tidak apa, baju murah tidak apa. Yang penting makanan. Tapi saya belajar berpuasa selepas mengikuti kesaksian mempelai, selepas mengikuti channel mempelai. Tidak ada orang tahu yang saya berpuasa. Kakak saya tahu sebab dia kadang-kadang bertanya. Hanya sekarang sebab saya bersaksi, baru saya mengungsikannya. Banyak juga orang memfitnah mempelai dengan memotong video-videonya, kesaksian-kesaksiannya, mengejek dan mentertawakannya. Ejekan dan cemoohan yang dia dapat bukan sedikit. Siapakah orang yang mampu menghadapi semua itu? Ancaman pembunuhan, cemoohan, dan berbagai macam lagi. Secara manusia, diperlakukan kejam seperti itu, masihkah kamu waras? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan ada Tuhan yang beserta dengannya, ada Tuhan yang menjaganya, ada Tuhan yang um, menghiburnya. Jadi itu saja kesaksian saya. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Shalom. Haleluya. Amin.